Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Mayang Fauni. Adi Sumantri. Saya Muhammad Fikri Hamka, kelas B2 mata kuliah manajemen agribisnis. Saya akan menjelaskan deskripsi tentang buah tomat. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat. Dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang bisa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan input yang digunakan dalam kelompok kami, yaitu pertama, pemilihan benih untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam fenomena tomat di polybag. Yang digunakan adalah benih yang unggul. Yang kedua yaitu cara menanam tomat di polybag. Cara menanam tomat di polybag adalah dengan cara menyemai benih terlebih dahulu. Yang benih yang berawal dari biji menjadi bibit tanaman. Tujuan dari penyemaian ini adalah tentang daun dan batang tomat dapat tumbuh secara optimal dan kuat. 3. Persiapkan media semai polybag. Pertama, kita perlu mempersiapkan wadah untuk menyemai benih. Upayakan untuk memilih wadah yang melindungi wadah bibit dari matahari langsung dan air hujan. Media semai ini dapat menggunakan berbagai macam cara. Contohnya, membuat bedengan, rak semai, dan polybag. Keempat, penyiraman benih. Penyiraman benih dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih sehari 2 kali. Kelima, pemindahan benih. Jika sudah menginjak waktu penyemaian selama sebulan, maka benih tomat yang akan menjadi bibit ini akan siap dipindahkan. 6. Persiapan media tanam. Persiapan media tanam yang kami lakukan dengan cara mengisi polybag dengan media tanam berupa tanah, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 2:1. Ketujuh, penanaman tomat. Dalam tahap penanaman tomat ada 2 cara. Yang pertama itu cara cabut dan kedua cara putar. 8. Pemeliharaan tanaman tomat. Untuk pemeliharaan tanaman tomat di polybag yaitu tergolong mudah karena lewat media polybag biasanya kesehatan lebih terjamin. Namun, agar tetap dalam kondisi sehat, siramilah tanaman setiap hari menggunakan air bersih. 9. Pemupukan. Pemupukan pada tomat dilakukan jika tanaman sudah berumur kurang lebih 1 minggu. Takaran yang diberikan cukup 1 genggam tangan orang dewasa pada setiap polybag. Bagian B. Proses pengadaan. Pengadaan benih tomat dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama dengan cara membeli benih yang telah siap tanam. Kedua, membuat benih sendiri. Bibit tomat bisa dilakukan pindah tanam setelah berusia 25-30 hari setelah semai. Penanaman dilakukan pada hari yang sakit agar tanaman tidak layu dan dapat beradaptasi pada lahan yang ditanami. Sewaktu penanaman bibit diusahakan agar daun tomat tidak memantau tanah langsung, agar daun tidak membusuk dan terkena penyakit. Pemeliharaan. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan termasuk penyulaman, penyangan, penyiraman, dan pemupukan susulan. Penyulaman segera dilakukan setelah terlihat adanya tanaman yang mati atau dimakan hama. Penyulaman dilakukan hingga tanaman berusia 15 hari. Penyangan juga perlu dilakukan agar tanaman tomat tidak terganggu oleh gulma dan rumput liar. Untuk menjaga agar tanaman tidak kekeringan, maka perlu dilakukan penyiraman secukupnya yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Sementara itu, pemupukan susulan perlu dilakukan agar tanaman tumbuh subur dan berbuah banyak.
Pemupukan bisa dilakukan dengan cara ditaburkan, namun jika tanamannya ditanam menggunakan mulsa plastik maka akan lebih efektif jika dikocorkan. Pupuk yang digunakan berupa pupuk NPK yang diberikan 2-3 kali selama pertumbuhannya dengan cara ditugalkan pada setiap tanaman dengan dosis gram atau tanaman, atau bisa juga dengan mempersembahkan pupuk organik SP36 ZA KCl dengan perbandingan 1/2 untuk penyantir tanaman vegetatif. Dapat dipanen pertama kali setelah berumur 90 hari sejak pindah tanam. Selanjutnya, panen bisa dilakukan setiap 3-5 hari sekali hingga buah habis. Tomat yang akan dipasarkan dalam jarak jauh sebaiknya dipanen pada tingkat keemasan 75%, yaitu ketika tomat masih hijau atau kira-kira 5 hari lagi menjadi merah. Sedangkan untuk jarak dekat tingkat keemasan 90%, tomat berwarna kuning kemerah-merahan. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan buah tomat menjadi saus tomat dan peranan lembaga pendukungnya. Proses pengolahan buah tomat menjadi saus tomat terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tomat yang akan disajikan saus terlebih dahulu dicuci dan disortir berdasarkan kualitasnya. Buah dihancurkan menjadi ukuran yang kecil dan disaring untuk memisahkan partikel yang berukuran besar, sehingga mendapatkan sari buah. Sari buah ini yang dimasak untuk menghilangkan uap airnya sehingga diperoleh produk yang kental. Produk ini akan diolah lebih lanjut dengan penambahan bahan-bahan aditif lainnya untuk meningkatkan kualitas produk sehingga siap dikemas. Adapun lembaga pendukung, yang pertama pasar adalah salah satu dari berbagai sistem prosedur yang berperan penting untuk mendapatkan konsumen. Yang kedua, irigasi adalah cara alternatif dalam pemasaran yang menggunakan sistem tertentu untuk membantu menunjang produksi. Yang ketiga, penyuluhan berperan untuk meningkatkan semua aktivitas atau kegiatan. Yang keempat, lembaga penunjang jalanan sebagai sarana lain yang digunakan untuk mempermudah kegiatan jual beli. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 4 proses pemasaran saus tomat Sumberjaya ini. Yang pertama itu proses pemasaran. Proses pemasaran atau sering disebut marketing merupakan hal penting yang selalu dilakukan dalam setiap bidang bisnis. Pemasaran ini biasanya berupa cara atau strategi yang dilakukan suatu perusahaan atau produsen untuk memikat pelanggan atau konsumen. Nah, yang pertama adalah alur pemasaran. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah organisasi dan kegiatan yang dilakukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumen. Saluran pemasaran juga adalah alat yang berguna untuk manajemen dan sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan terencana dengan baik. Adapun macam-macam alur pemasaran, yang pertama adalah dari pabrik langsung ke pelanggan. Jadi pabrik memproduksi lalu memberikan kepada pelanggan. Yang kedua itu pabrik ke pengecer. Jadi pabrik memproduksi, memberikan ke pengecer, nanti pengecer yang akan mendistribusikan kepada konsumen. Yang kedua, lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran UD Sumberjaya, pabrik yang berdiri sejak tahun 1989 ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi saus sambal, saus tomat dan kecap. Salah satu UMKM yang terlibat dalam UMKM ini adalah proses bisnis ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Andi Petarani. Yang ketiga adalah peranan lembaga pendukung. Yaitu peranan lembaga pendukung yaitu sebagai pelayan dan pengembang usaha-usaha terutama dalam usaha agribisnis. Adapun lembaga pendukung itu adalah yang pertama pemerintah. Tugasnya adalah menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan yang memberikan modal untuk pengembangan usaha. Yang ketiga adalah lembaga pemasaran dan distribusi yang berfungsi untuk memperkenalkan produk-produk terbaru maupun lama kepada konsumen yang belum mengetahui produk-produk ini. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang yang tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.